Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 265 chapter 265 tes dimulai turun. Masih ada 200 meter. Wajah Qianlei menjadi pucat dalam sekejap. Apakah kita akan melompat, cepat, turun sendiri, atau terjatuh? Solings muncul di bawah kaki petugas, total ada 7 cincin. Sage jiwa 7 cincin. Tanpa disuruhnya, sudah ada beberapa calon yang langsung terjun dari kabin. Beberapa menunjukkan kemampuan tipe terbang dan meluncur lurus ke bawah. Ada juga beberapa yang gagah berani. Seorang kandidat yang sangat besar berteriak dan melompat dari kabin lalu terjun bebas. Dia berada di udara saat dia melepaskan jiwa bela diri, dan 4 cincin jiwa ungu berputar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan menjadi setengah manusia berwarna hitam keunguan saat dia mendarat di tanah dengan suara gemuruh yang keras. Sebuah lubang yang dalam tercipta di tanah, tetapi dia melompat keluar, tanpa cedera. Setelah dia, sekitar 7 atau 8 orang melompat satu demi satu dan juga terjun bebas. Kandidat setengah manusia setengah beruang itu berlari cepat dan menangkap mereka semua satu persatu dari tanah. Jelas mereka semua adalah rekan satu tim sementara. Ayo pergi juga. Lan Xuanyu menarik Qianlei dan Liu Feng dan langsung menuju ke pintu. Aku tidak bisa melakukannya, seru Qianlei. Saya takut ketinggian. Lan Xuanyu berkata dengan kesal, tutup matamu, aku di sini. Saat dia berbicara, sehelai rumput perak biru berpola emas melilit sandaran tangan logam di samping pintu kabin. Dia meraih Qianlei dan melompat langsung, memberi Dong Qianqiu pandangan yang berarti pada saat bersamaan. Liu Feng mengikuti Lan Xuanyu dan melompat pada saat bersamaan. Blue Silver Grace bermotif emas cukup panjang dan turun bersama Lan Xuanyu dan Qianlei. Liu Feng mengangkat tubuh cahayanya, menginjak bahu Qianlei dengan satu kaki dan ketiganya meluncur ke bawah seperti itu. Tepat pada saat ini, di udara, ada kilatan petir dan 3 sosok melewati mereka, langsung menuju ke tanah. Mereka adalah Bing Tianliang, Yu Tian, dan Lin Donghui. Bing Tianliang mencengkeram 2 orang lainnya di lengan mereka, dan ketiganya seperti satu tubuh. Petir berputar-putar di sekitar mereka, menghantam sisi dari waktu ke waktu untuk mematahkan kejatuhan. Melihat bahwa mereka akan mencapai tanah, kilatan api muncul di atas kepala Lin Donghui dan bola api besar membombardir tanah. Dampak ledakan bergulir kembali, segera mematahkan momentum kejatuhan mereka. Bing Tianliang membawa kedua sosok itu dan mendarat dengan stabil di tanah. Lan Xuanyu mengikutinya. Ketika mereka berada sekitar 100 meter dari tanah, rumput perak biru berpola emasnya sudah terpanjang. Dia merilis Blue Silver Grace dan ketiganya jatuh bebas. Dia menarik Qianlei dengan tangan kanannya dan melepaskan cincin jiwa kedua dengan tangan kirinya, membentuk bola api besar dan menghancurkannya ke tanah. Menggunakan dampak ledakan seperti tim Bing Tianliang untuk mengurangi momentum saat mereka mendarat di tanah. Pada saat yang sama, dia melihat ke atas ke langit. Dong Qianqiu tidak ikut jatuh bersama mereka. Pada saat ini, dia melihat kepingan salju menari di bawah kaki Dong Qianqiu dan Lan Mengkin saat turun dari langit. Kepingan salju yang menari berubah menjadi angin puyuh, membawa tubuh mungil mereka seperti sedang menaiki awan. Lan Xuanyu kagum. Meskipun Lan Mengkin ini bukanlah master jiwa tipe terbang, hanya mengandalkan jiwa bela diri unik miliknya, terbang dalam jarak dekat bukanlah masalah sama sekali. Dia sangat kuat, Semua orang mendarat di tanah satu demi satu, dan kandidat lainnya juga telah menunjukkan kemampuan mereka sendiri untuk mendarat. Tidak diragukan lagi ini adalah tes pertama dari penilaian ini, turun dari 200 meter di langit. Bing Tianliang membawa Yu Tian dan Lin Donghui ke Lan Xuanyu. Mulai sekarang, kami akan mendengarkan Anda. Lin Donghui dan Yu Tian juga mengangguk. Lan Mengkin dan Dong Qianqiu mendarat di dekatnya saat ini dan berjalan. 8 orang berkumpul bersama, membentuk kekuatan besar. Tepat pada saat ini, cahaya merah keunguan berkedip-kedip di langit dan sosok yang tenang mendarat dari langit. Saat dia mendarat, dia segera mempercepat dan menghilang dari garis pandang semua orang dalam beberapa detik. Itu adalah Yuan dan Hui Hui. Lan Xuanyu melihat rekan-rekannya di sebelahnya dan berkata, sebelum kita berangkat, saya harus menjelaskan beberapa hal.
Pertama, tolong dengarkan perintah saya sesuai perjanjian kami sebelumnya. Jika menurut Anda perintah saya salah atau bermasalah, Anda harus menunggu hingga situasi selesai sebelum Anda mengangkatnya atau meninggalkan tim. Kami adalah tim mulai sekarang dan jika kami berpisah ketika dihadapkan pada suatu situasi, kami semua mungkin dimusnahkan. Semua orang mendengar apa yang Guru Xiaoqi katakan, ini adalah medan perang yang nyata, dan apa yang akan kita hadapi adalah ujian nyata hidup dan mati. Kita semua adalah orang pintar, jadi saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Bing Tianliang mengangguk dan menatap Lan Mengkin. Lan Mengkin mengangkat bahu, jika hidupku benar-benar dalam bahaya, jangan salahkan aku karena melarikan diri. Lan Xuanyu berkata, itu wajar. Jika itu benar-benar terjadi, serahkan pada nasib kita. Kedua, semua orang seharusnya sudah mendengarnya di dalam plane. Otak makhluk hidup di sini akan menghasilkan inti kristal. Inti kristal ini dapat meningkatkan kekuatan spiritual kita, sangat berharga dan kita dapat menukarnya dengan emblem Slack sesudahnya. Sebelum kita berangkat, kita harus mengalokasikan harta rampasan perang dulu untuk menghindari perselisihan nanti. Ekspresi semua orang berubah. Mengalokasikan harta rampasan perang, ini adalah topik yang sangat sensitif. Bing Tianliang memandang Lan Xuanyu dengan lebih tegas. Mampu memikirkan masalah tersembunyi ini pada saat ini, orang ini sebenarnya tidak sederhana, itu tidak terlintas dalam pikirannya sama sekali. Lan mungkin berkata, bagaimana kita harus berpisah? Lan Xuanyu berkata, kami memiliki 8 orang, kami akan membagi rampasan perang menjadi 10 bagian dan saya ingin 3 dari mereka. Sedangkan sisanya, masing-masing akan mendapatkan 1. Kami adalah satu tim, ini pertama kalinya kami bekerja bersama jadi kami akan berpisah secara merata. Lan mungkin tertawa terbahak-bahak, kamu menyebut ini pemisahan secara merata. Lalu mengapa Anda mendapatkan 3? Saya yang terkuat, mengapa saya tidak mendapatkan lebih banyak? 2 di antaranya hanyalah 2 cincin. Saat dia berbicara, dia menunjuk dengan bibirnya ke arah Liu Feng dan Qian Lei. Lan Xuanyu berkata dengan tegas, setiap orang di tim memiliki peran yang harus dimainkan. Saya ingin 3 porsi karena saya yang paling bertanggung jawab. Saya akan menjadi komandan seluruh tim, perekat tim. Dengan saya di sekitar, semua kemampuan Anda akan ditingkatkan setidaknya 30%, dan baik Qian Qiu dan saya memiliki teknik perpaduan jiwa bela diri. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat mundur sekarang. Saat ini, dia tampak sangat kuat. Terkadang, Anda hanya perlu mengambil otoritas seperti itu. Lan mungkin ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Dong Qianqiu menariknya kembali. Lan Xuanyu berkata, kami akan bergerak sebagai satu tim. Ada total 3 hari. Jika kami tidak dapat kembali ke pangkalan dalam 3 hari, kami masih tidak yakin bagaimana cara untuk pergi. Kalian dapat melakukan ini, bergerak bersama sebagai tim untuk mencobanya dan jika Anda merasa bahwa di bawah kepemimpinan saya, keuntungan Anda berkurang, maka Anda dapat memilih untuk melanjutkan sendiri. Bagaimanapun, kami akan terus melanjutkan. Tapi saya perlu menekankan lagi bahwa meskipun Anda ingin mundur, Anda hanya dapat melakukannya jika sudah aman. Baiklah, coba dulu, kata Lan Mengkin. Lan Xuanyu memandang Bing Tianliang dan setelah dia merenung sejenak, dia mengangguk. Dia ingat dengan jelas bagaimana Lan Xuanyu menipunya sebelumnya dan ketika mereka bekerja bersama, mereka berhasil membunuh binatang jiwa 10.000 tahun dan menuai cukup banyak darinya. Lingkungan terbuka semacam ini tidak diragukan lagi paling cocok untuk Lan Xuanyu untuk menampilkan kemampuannya. Dengan banyak kesempatan baginya untuk menampilkan kemampuannya ditambah dengan tim yang kuat, dia pasti bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Lan Xuanyu yang menginginkan 3 porsi rampasan bukanlah jumlah yang kecil, tapi ini mengancam nyawa, memastikan keselamatan mereka bahkan lebih penting daripada menuai hasilnya. Juga, untuk Bing Tianliang, Liang Sushi tidak lagi bisa masuk ke Shrek, dia harus melakukan segalanya untuk memastikan bahwa kedua mitranya bisa masuk bersamanya. Melihat semua orang setuju, Lan Xuanyu berkata, baiklah, ayo pergi. Frenzy, Anda menemukan jalan, Fatih dan saya akan berada di tengah. Bing Tianliang, kalian bertiga akan berada di depan, sedangkan Qianqiu dan Lan mungkin akan berada di belakang kalian. Berjalan ke arah itu. Lan Xuanyu melihat ke pencari lokasi dan menunjuk ke suatu arah. Solen 4 Chapter 266. Chapter 266, bergerak ke arah yang berlawanan. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat lokator mereka.
Liu Feng sudah melompat keluar dan sedang mencari jalan setapak. Meskipun Bing Tianliang dan ketiganya terkejut, mereka mendengarkan perintah tersebut dan terus bergerak. Hanya Lan Mengqin, yang berada di belakang, berbicara, bertanya, bukankah kita harus menuju ke arah kembali ke markas? Mengapa kita malah bergerak ke arah yang berlawanan? Lan Xuanyu menatap lurus ke matanya dan menjawab, saat ini kami berada lebih dari 500 km dari markas, dengan wilayah pegunungan antara kami dan markas. Saya tidak berpikir bahwa akan mungkin untuk kembali ke pangkalan dengan lancar tanpa bisa terbang dalam 3 hari. Dan saya percaya bahwa pencari lokasi pada tubuh kita juga merupakan alat pemosisian yang memungkinkan para guru untuk menemukan kita dengan mudah. Selama proses pengiriman dari markas ke sini, kami tidak pernah menemui serangan yang kuat. Artinya dalam 500 km, tidak ada monster alien khusus. Kami mungkin bisa bertahan lebih baik, tapi kami tidak akan mendapatkan banyak. Ada 8 dari kita dan kekuatan kita secara keseluruhan tidak lemah. Akademi tidak akan menempatkan kita dalam lingkungan percobaan yang akan membuat kita terbunuh dalam 1 detik. Jadi dengan pertimbangan ini, kita harus menuju ke perbukitan di sana. Ini medan yang rumit, jadi kita mungkin bisa bertemu lebih banyak makhluk asing untuk diburu dan hadiah kita mungkin lebih besar. Lan Mengqin, saya akan menjelaskan ini kepada Anda dengan jelas, dan hanya sekali ini. Tidak akan ada waktu berikutnya. Saya berharap semua orang akan bergerak sesuai dengan apa yang saya katakan. Karena ketika bahaya datang, keraguan sekecil apapun tidak hanya akan menyebabkan bahaya menimpa seseorang, bahkan dapat menyebabkan rekan satu tim kita dalam bahaya. Apakah kamu mengerti apa yang saya maksud? Lan Xuanyu menatap lurus ke arah Lan Mengqin dan berbicara dengan nada serius. Lan Mengqin terkejut, tatapan matanya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Orang ini benar-benar berbeda dari yang lain. Oh, dia menurut dan tidak lagi bersuara. Lan Xuanyu tidak punya pilihan lain. Jika bukan karena kekuatan absolut Lan Mengqin, dia tidak akan mau membawa faktor yang tidak stabil seperti itu, yang mengharuskan dia untuk menjelaskan keputusannya. Tetapi dia dapat mengetahui dari koordinasi Lan Mengqin dan Dong Qianqiu bahwa mereka memang mampu melepaskan kekuatan yang kuat ketika dipasangkan bersama. Itu sangat membantu secara keseluruhan. Dia sekarang berharap Lan Mengqin akan dapat berasimilasi sepenuhnya ke seluruh tubuh dan tidak membawa masalah. Jika masalah nyata datang, dia akan segera memikirkan cara untuk berpisah darinya, sedemikian rupa sehingga dia bahkan rela membiarkannya dan Dong Qianqiu pergi bersama. Pemisahan kedua belah pihak malah mungkin lebih aman bagi mereka. Kelompok itu maju dengan cepat. Seperti yang telah disebutkan Lan Xuanyu, daerah perbukitan ditutupi dengan tumbuhan tetapi tidak terlalu lebat. Semua tumbuhan ungu dan biru memiliki energi kehidupan tetapi tidak memancarkan banyak fluktuasi energi. Mereka jelas bukan makhluk jiwa tipe tumbuhan. Tidak ada yang tahu jika mereka aman untuk dikonsumsi. Tidak lama setelah memasuki area perbukitan, semua orang mendengar semburan suara mendesis, datang dari kiri, di depan mereka. Kedengarannya seperti binatang buas yang mereka temui sebelumnya. Berhenti sebentar, Lan Xuanyu memberi isyarat dan membuat semua orang bersembunyi di vegetasi. Liu Feng kembali tidak lama kemudian dan menemukan semua orang dari penanda yang telah ditinggalkan Lan Xuanyu. Ada banyak binatang aneh di dalam area perbukitan. Ada pertempuran yang terjadi di sana dan lebih dari 10 binatang aneh terbunuh. Dari kelihatannya, itu dilakukan oleh Yuenen Hui Hui. Dia benar-benar memasuki wilayah ini sebelum kita. Semua orang kaget. Mereka telah melihat kekuatan binatang aneh di udara. Semua binatang aneh di planet ini, atau setidaknya yang mereka lihat, tidak terlalu kuat tetapi sama sekali tidak lemah. Itu hanya mengungkapkan seberapa kuat Yuenen Hui Hui telah membunuh 10 binatang dalam waktu yang singkat. Namun, dia sendirian dan tidak bekerja sama dengan siapapun. Faktanya, karena kekuatan individualnya yang luar biasa, tidak mungkin baginya untuk bekerja sama dengan orang yang jauh lebih lemah. Apakah Anda tahu arah kasarnya? Apakah kita bisa mengikuti? Lan Xuanyu bertanya pada Liu Feng. Liu Feng menganggukkan kepalanya dan menjawab, saya bisa membuat perkiraan kasar. Karena dia hanya peduli tentang pertempuran, saya bisa mengikutinya. Lan Xuanyu bertanya, apakah ada banyak binatang aneh di daerah perbukitan ini? Cukup banyak, jawab Liu Feng. Saya baru saja menemukan beberapa kelompok.
Semua makhluk asing ini tampaknya berkumpul, kelompok terkecil adalah 7 hingga 8 dan yang terbesar sejauh ini kumpulan lebih dari 100. Mata Lan Xuanyu menyipit. Bagus, terus ikuti Yuenen Hui Hui. Tinggalkan penanda untuk kami dan kami akan bergerak di dekatnya. Baiklah, Liu Feng berbalik dan segera pergi. Lan Xuanyu telah memberinya buff lain dengan Blue Silver Grace berpola emas, yang membuatnya bisa meledak dengan kecepatan yang meninggalkan serangkaian bayangan. Ini menyebabkan Lan Mengkin dan Bintian Liang saling melirik. Lan Xuanyu berbisik, untuk periode waktu berikutnya, strategi pertempuran kita adalah bertarung di dekat Yuenen Hui Hui. Dia sombong dan kuat, jadi dia pasti akan membunuh setiap binatang aneh yang dia temui dan akan menuju ke tempat binatang aneh itu secara spesifik. Karena makhluk hidup asing di sini hidup berkelompok, itu berarti mereka sangat bersatu. Begitu dia membunuh beberapa lagi, mereka pasti akan mulai mengelilinginya. Dia akan menjadi daya tarik utama untuk sejumlah besar binatang aneh di sini. Tidak peduli seberapa kuat dia secara individu, tidak mungkin baginya untuk berbenturan langsung dengan semua jumlah binatang aneh di sini, jadi bertarung sambil bergerak adalah pilihan terbaik. Kami akan berkeliaran di belakangnya dan membunuh binatang aneh tersebar yang mengikutinya. Dengan dia sebagai daya tarik, kami akan jauh lebih santai. Mulut Lan Mengkin bergerak-gerak, bertanya, apakah kita memanfaatkan dari belakang? Lan Xuanyu menjawab tanpa bergeming, bagaimana ini bisa dimanfaatkan? Kami membantunya melawan musuh-musuhnya dan mengurangi tekanan yang diberikan padanya. Lan Mengkin tiba-tiba merasa tidak mungkin mempercayai ekspresi bocah itu. Mereka jelas-jelas mengambil keuntungan, tapi dia bisa bernalar dengan sangat baik. Itu benar-benar omong kosong yang mematikan dan sungguh-sungguh. Tapi apakah kamu mempertimbangkan itu dengan melakukan itu, ganjaran kita pasti akan lebih kecil darinya. Dia sangat kuat dan secara alami akan membunuh banyak binatang aneh. Kontribusinya pasti akan lebih tinggi dari kita, Lan Mengkin mengerutkan kening. Lan Xuanyu terbatuk untuk membersihkan tenggorokannya, dia hanyalah satu orang yang dikejar oleh banyak binatang aneh. Dia akan sibuk dan mungkin tidak dapat mengambil semua inti kristal. Untuk menghindari pemborosan, kami dapat membantunya dengan memperbaiki kesalahannya. Lan Mengkin tertegun dan dengan cepat melihat ekspresi aneh di mata Lan Xuanyu. Yu Tian, yang berada di samping, tidak lagi bisa menahannya. Bukankah itu tujuanmu yang sebenarnya? Semua orang segera mengerti mengapa Lan Xuanyu ingin mengikuti Yuenen Hui Hui. Betul sekali. Yuenen Hui Hui sendirian. Terlepas dari seberapa kuat dia, itu akan dianggap sebagai prestasi untuk bisa bertarung keluar dari kekacauan melawan jumlah makhluk jiwa. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengeluarkan inti kristal saat dikepung? Itu membutuhkan waktu. Bahkan jika dia berhasil melakukannya, tidak mungkin untuk menarik semua inti kristal, dia tidak akan punya waktu. Hukuman Lan Xuanyu untuk memperbaiki kesalahannya telah mengungkap tujuannya. Ini tidak lagi hanya mengambil keuntungan tetapi menempatkan semuanya ke dalam taruhan murah. Setelah merasakan tatapan aneh semua orang padanya, Lan Xuanyu bertanya dengan acuh tak acuh, bukankah itu sepadan? Yu Tian menjulurkan ibu jarinya dengan cepat. Memang, saya yakin. Anda benar-benar seorang penjahat. Lihat seberapa besar otaknya, saya bertanya-tanya bagaimana dia memeliharanya. Setelah mengatakan itu, dia merasakan tatapan tidak baik Bintian Liang padanya. Yu Tian segera terbatuk 2 kali, saya hanya mengatakan bahwa saya tidak punya otak. Bintian Liang menatap langit. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, jika dia benar-benar memiliki otak anak laki-laki di depannya, mengapa dia repot-repot bekerja sama dengannya? Ayo pergi. Kami akan memeriksanya, kata Lan Xuanyu. Dengan lambaian tangannya, semua orang keluar sekali lagi. Soul Land 4 Chapter 267. Chapter 267 ikuti. Segera, mereka menemukan 10 binatang yang dibunuh oleh Yuenen Hui Hui. Ada luka di semua kepala binatang buas ini, inti kristal mereka jelas sudah diambil. Tapi Lan Xuanyu sama sekali tidak kecewa. Mereka baru saja mulai dan dia hanya membunuh 10 binatang. Tepat pada saat itu, ada raungan keras yang bergema tidak jauh. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat lebih dari 20 binatang, lebih dari 2 meter dengan ekor panjang dan lengan depan yang tajam. Mereka mengandalkan kaki mereka yang kuat untuk melompat ke depan saat mereka menyerbu ke samping. Fatih, panggil. Alihkan perhatian mereka, Lan Xuanyu segera memerintahkan. Qian Lei,
yang berada di sampingnya, mengeluarkan koin pemanggilan dan gerbang pemanggilan dibuka. Dengan bantuan Blue Silver Grace berpola emas, seekor naga tanah bergegas keluar dan terus maju. Lan Xuanyu meminta semua orang untuk berbalik dan berlari sambil mengamati situasi pertempuran antara naga darat dan binatang buas itu. Situasinya tampak hebat karena naga darat memiliki pertahanan yang sangat kuat, jadi sangat sulit bagi hewan berkulit biru seperti kanguru itu untuk menghancurkannya. Naga darat berhasil membunuh beberapa dari mereka dalam waktu singkat dan secara bertahap menjadi tidak dapat menahan diri ketika diserang dari semua sisi. Bing Tianliang berkata, "Tidak cukup kuat, mari kita pergi dan bertarung, akan lebih mudah untuk menghancurkan mereka." Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak akan membunuh mereka. Melepaskan keterampilan jiwa akan menguras kinerja fisik kami. Kita memiliki makanan dan air yang sangat terbatas dan kita perlu mengisinya kembali jika kita menguras kekuatan jiwa dan energi kita. Kami tidak tahu apa yang bisa atau tidak bisa dimakan di sekitar sini." Saat ini, kandidat lain pasti sudah mulai membunuh semua hewan buas ini, tetapi mereka akan segera menyadari bahwa ketika persediaan makanan mereka rendah, kinerja fisik mereka akan memburuk. Bahkan jika kita harus membunuh, kita harus menghemat energi kita untuk hari terakhir. Saat ini, kami hanya akan memanfaatkan dan tidak akan membunuh. Kami hanya menjelajah untuk saat ini. Setelah itu, dia memimpin tim untuk berbalik dan pergi, bahkan tidak menunggu binatang buas lain pergi untuk mengambil inti kristal dari binatang yang mereka bunuh. Segera, semua orang mengerti mengapa Lan Xuanyu tidak menunggu, karena dia ingin mengikuti Yuan dan Hui Hui. Mengikuti sinyal kontak yang ditinggalkan oleh Liu Feng, mereka segera melihat kumpulan boneka lainnya. Ada lebih dari 20 dari mereka dan mereka semua adalah binatang berukuran sedang dengan duri di sekujur tubuh mereka. Lebih dari setengah dari binatang yang mati ini memiliki luka di kepala mereka, inti kristal diambil, sementara lebih dari setengah boneka masih utuh. Gali inti kristal, perintah Lan Xuanyu segera. Dia adalah orang pertama yang melakukannya dan di bawah tatapan semua orang, potongan sisik emas muncul di permukaan tangan kanannya dan cakar tajam tumbuh dari ujung jarinya. Cakarnya menusuk kepala binatang itu seperti dia sedang memotong tahu dan dia mengambil inti kristal, yang kira-kira seukuran koin tembaga, dari kepalanya. Di sisi lain, Yutian mengacungkan mouse sword-nya untuk dipotong dan masih tidak secepat dia. "Aku akan melakukannya, aku cepat. Kalian tetap waspada," Lan Xuanyu berbicara, dengan cepat mengambil semua inti kristal. Yang mengejutkan semua orang adalah setelah dia mengambil semua inti kristal, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia menyerahkan semuanya ke Lan Mungkin. "Kamu yang terkuat, kamu harus menjaganya. Jika kami berpisah atau sesuatu terjadi, Anda akan membawanya keluar dan membaginya dengan semua orang." Lan Mungkin mengambil inti kristal dan terus menatap tangan kanan Lan Xuanyu, yang tertutup sisik emas. Dia tidak tahu mengapa tetapi ketika dia melihat tangannya, dia berdebar ketakutan. Seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan tersembunyi di tubuhnya. "Lanjutkan," kata Lan Xuanyu, memimpin tim ke depan. Panen kali ini membuktikan bahwa dia benar. Yuanen Hui Hui mungkin kuat tetapi dengan begitu banyak binatang buas, dia tidak punya cukup waktu untuk mengambil semua inti kristal. Segera, mereka melihat 7 hingga 8 boneka binatang buas itu tetapi tidak ada inti kristal yang tertinggal kali ini. Mungkin karena kelompok binatang lebih kecil, Yuanen Hui Hui punya waktu untuk menggali inti kristal. Dari beberapa pertempuran ini, terlihat jelas bahwa Yuanen Hui Hui sangat kuat. Hanya dalam beberapa jurus, dia berhasil membunuh 3 gelombang monster alien. Lan Mungkin berada di belakang tim, menyenggol Dong Qianqiu, sedikit ketidakpuasan muncul di matanya yang indah. Dong Qianqiu mengenalnya untuk waktu yang sangat lama, jadi dia secara alami mengerti apa yang dia maksud. Di Heaven Luo Planet, Lan Mungkin adalah orang nomor 1 sejati dari generasi muda dan sangat belecapah. Menurutnya, apapun yang bisa dilakukan Yuanen Hui Hui, dia juga bisa melakukannya. 8 dari mereka hanya mengikuti di belakang dan mengambil sisa makanan, mendapatkan hampir 10 inti kristal. Juga, kekuatan keseluruhan mereka secara keseluruhan harus lebih kuat dari Yuanen Hui Hui. Bahkan jika mereka harus bertarung lebih dulu dengan sekelompok binatang, mereka harus bisa menghadapinya dan menuai panen yang lebih besar. Mengapa mereka harus melakukan ini? Apa yang dikatakan Lan Xuanyu masuk akal tetapi ini sepertinya terlalu berhati-hati.
Itu juga sedikit tercela dan itulah yang tidak dia sukai. Dong Qianqiu menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Dibandingkan dengan semua orang di sana, selain Liu Feng dan Qian Lei, dia adalah orang yang paling sering bertarung bersama Lan Xuanyu, jadi dia tahu kemampuannya yang terbaik. Orang itu seringkali bisa mengubah busuk dan busuk menjadi langka dan halus, jadi pasti ada alasan mengapa dia begitu berhati-hati. Lan mungkin cemberut tetapi tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Tepat pada saat itu, sebuah sosok melintas di depan mereka dan menuju ke arah mereka, Liu Feng yang kembali. Sosok Liu Feng bergerak cepat dan mendarat di depan Lan Xuanyu dengan tombak naga putih di tangannya saat dia berbisik, Yuanen Huiyui telah menghadapi bahaya, ada ratusan binatang yang mengelilinginya. Mata Lan Xuanyu berbinar dan dia berkata, pimpin jalan, mari kita lihat. Liu Feng berbalik dan memimpin saat semua orang mengikuti di belakang, mempertahankan formasi mereka. Mereka melewati dua bukit yang tingginya sekitar 300 meter dan melihat dari kejauhan sosok yang mirip bintang. Ia melompat sangat cepat di perbukitan dan ada cahaya yang melesat ke sekelilingnya dari waktu ke waktu. Pada saat itu, Lan Xuanyu dan yang lainnya sudah berada di atas sebuah bukit kecil. Mereka dapat melihat semua yang terjadi di bawah dari posisi itu. Setidaknya ada lebih dari 100 binatang datang dari segala arah. Binatang buas ini bukan dari kelompok yang sama karena mereka memiliki bentuk yang berbeda. Berlari di depan jelas Yuanen Huiyui dan dia sepertinya berada dalam posisi yang sulit saat ini, dengan ratusan binatang mengejarnya. Saat dia berlari, busur roh bintang ungu di tangannya terus menembakkan panah dan melukai beberapa binatang dari waktu ke waktu. Namun, jumlah musuhnya terlalu besar, jadi dia hanya bisa mengandalkan kecepatannya untuk mencoba mencari tempat untuk lari. Binatang buas ini sepertinya sangat membencinya dan mereka sangat akrab dengan medan, jadi mereka terus mengelilinginya. Haruskah kami membantu? Bin Tianliang berbalik dan bertanya pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru. Amati dulu. Meskipun Yuanen Huiyui berada di sudut yang sempit, dia masih berkultivasi dan tidak lambat sama sekali, kemungkinan dikepung sepenuhnya sangat rendah. Juga, Lan Xuanyu dapat mengetahui dengan sekilas bahwa meskipun dia sedang berlari di dalam area tertentu. Jelas bahwa dia tidak tahan meninggalkan tubuh binatang buas yang telah dia bunuh. Di antara binatang buas yang mengejarnya, ada satu jenis yang sangat cepat dan merupakan ancaman terbesar baginya. Binatang jenis ini memiliki tubuh biru tua dengan tanda ungu. Mereka memiliki tanduk di kepala mereka dan punggung mereka ditutupi duri pendek. Mereka memiliki 4 anggota tubuh dan bisa berlari seperti angin. Pengejaran merekalah yang menyebabkan Yuanen Huiyui menjadi lesu. Binatang buas yang tampak seperti macan tutul ini juga merupakan kekuatan utama pengepungan. Hanya dalam beberapa saat, ada lebih dari 10 boneka di daerah itu, tetapi sebagian besar monster masih mengejarnya tanpa henti. Lan Xuanyu dan rekan-rekannya sedang mengamati dari atas bukit. Dia tampak sangat tenang dan tidak punya niat untuk membantu. Semuanya, harap perhatikan kemampuan Yuanen Huiyui, Lan Xuanyu mengingatkan mereka. Tidak ada keraguan bahwa hanya di tengah bahaya seseorang akan menunjukkan kemampuan terkuatnya. Sebagai master jiwa yang kuat dengan 5 cincin, elit di antara rekan-rekannya, semua orang jelas memperhatikan kemampuan Yuanen Huiyui. Soul Land 4 Chapter 268. Chapter 268, Yuanen Huiyui yang gagah berani. Hanya melihat Yuanen Huiyui, semua orang tahu bahwa dia pasti akan masuk ke Akademi Shrek. Jika mereka dapat mendaftar juga, mereka akan menjadi teman sekelas Yuanen Huiyui serta pesaing. Jelas itu pilihan terbaik untuk mengambil kesempatan dan mengamatinya. Tepat pada saat ini, Yuanen Huiyui sepertinya menjadi cemas karena pengejaran. Saat dia terbang ke depan, cahaya berkedip di matanya saat cincin jiwa di tubuhnya mulai berubah. Cincin jiwa kedua berkedip dan aura hijau gelap muncul di busur roh bintang ungu di tangannya. Dia sesekali berbalik dan menembak sambil berlari, panah terakhir yang dia keluarkan benar-benar berubah menjadi hijau tua. Seolah-olah anak panah itu memiliki mata, secara akurat mengenai macan tutul biru di belakangnya. Macan tutul biru mendesis setelah ditembak tetapi tampaknya tidak terluka parah, hanya lapisan kabut hijau tua yang muncul di sekitar tubuhnya. Lan Xuanyu menelitinya dan menemukan bahwa setelah terinfeksi oleh kabut hijau tua, ia mulai menyebarkannya ke macan tutul biru lainnya.
Kabut hijau tua itu ternyata bisa menginfeksi orang lain. Kecepatan macan tutul biru pertama melambat secara dramatis, tidak lagi mampu memimpin pengejaran Yuenen Hui Hui. Semua macan tutul biru yang terinfeksi mulai melambat juga sampai mereka jatuh. Itu hanya anak panah tetapi 7 hingga 8 macan tutul biru terbunuh dalam waktu singkat. Keterampilan jiwa keduanya mengandung racun yang dapat menginfeksi orang lain, gumam Lan Xuanyu pada dirinya sendiri. Kematian macan tutul biru sangat mengurangi tekanan pada Yuenen Hui Hui. Saat dia berlari, dia menembakkan beberapa panah beracun ke arah binatang aneh yang mengejarnya. Di bawah pengaruh kabut racun, semakin banyak binatang aneh mulai berjatuhan. Kelompok di lereng sangat terkesan dengan taktik bertarung. Jika terus seperti itu, siapa yang tahu jika Yuenen Hui Hui bisa membunuh semua 100 binatang aneh yang aneh. Bagaimanapun, itu hanya keterampilan jiwa keduanya. Dia memiliki kultivasi dan kekuatan jiwa senilai 5 cincin untuk mempertahankan keterampilan jiwanya. Selain terkejut dengan kekuatan Yuenen Hui Hui, mereka semua menjadi sedikit cemas. Saat ini, mereka hanya mendapatkan 10 inti kristal. Itu berarti setiap orang hanya memiliki 1 atau 2, sementara Yuenen Hui Hui sendiri memiliki setidaknya 10. Dia bahkan mungkin berpenghasilan lebih dari 100. Perbedaannya terlalu besar. Seolah merasakan kecemasan pada rekan-rekannya, Lan Xuanyu menoleh untuk melihat mereka dan berbisik, "Jangan tidak sabar." Dia sedang menunggu, dan apa yang dia tunggu tidak memakan waktu lama. Setelah melihat lebih dari setengah binatang aneh jatuh karena panah racun Yuenen Hui Hui, sebuah jeritan keras tiba-tiba datang dari jauh. Dari posisi mereka, kelompok itu dapat melihat sosok biru menyerupai sambaran petir menyapu. Tidak begitu cepat sehingga bahkan Lan Xuanyu dan kelompoknya tidak dapat mengidentifikasi sosok aslinya, bahkan ketika mereka berada di dekat lereng. Lan Xuanyu segera memberi isyarat agar kelompok itu tetap diam. Binatang aneh yang mengelilingi Yuenen Hui Hui tiba-tiba berhenti. Mereka mengepung dia tetapi tidak menyerang dia. Tepat pada saat itu juga, sosok biru itu tiba. Yuenen Hui Hui sangat cepat, tetapi sosok biru itu lebih cepat. Hanya dalam beberapa saat, dia akan menangkapnya. Yuenen Hui Hui segera merasakan bahayanya. Cincin jiwa pertama dan keduanya menyala dan dia melepaskan panah beracun, secara akurat terbang menuju sosok biru. Sosok biru itu tiba-tiba mengelak ke samping, tetapi panah mengejarnya seolah-olah ada mata yang tumbuh di atasnya. Yuenen Hui Hui tidak diragukan lagi telah memberikan efek penguncian pada panah itu. Sosok biru itu menembakkan semburan cahaya biru dan menghancurkan panah beracun itu. Pada saat berikutnya, cahaya biru lain tiba di depan Yuenen Hui Hui. Sosok biru itu berhenti sejenak pada saat itu, memungkinkan semua orang untuk melihat bentuk aslinya. Itu terkait dengan macan tutul biru yang sebelumnya tercepat tetapi jauh lebih besar, dengan panjang tubuh lebih dari 4 meter. Ada efek cahaya yang berkedip-kedip di tubuhnya, seolah-olah itu transparan. Itu juga sangat cepat. Cahaya biru ditembakkan dari tanduk di kepalanya dan secepat kilat. Dicocokkan dengan kecepatannya, praktis tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Yuenen Hui Hui jelas tahu bahwa dia telah menemui masalah. Setelah melepaskan panah, dia meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, cincin jiwa ketiga di tubuhnya menyala. Busur itu terbuka sekali lagi, tapi kali ini, anak panah itu berubah menjadi merah. Langkah kakinya tiba-tiba menjadi ilusi. Meskipun cahaya biru di belakangnya cepat, dia mampu menghindarinya dengan gerak kakinya. Lan Xuanyu terkejut melihat gerakan kakinya karena dia menemukan bahwa gerakan kaki Yuenen Hui Hui sangat mirip dengan gerakan kaki yang diajarkan guru Nana kepadanya. Tali busur berdengung saat lampu merah meledak. Cahaya biru lain ditembakkan dari tanduk macan tutul biru petir dalam upaya untuk memblokir serangan itu. Tabrakan cahaya merah dan biru menyebabkan ledakan keras saat api meletus di langit dan segera menyerbu ke arah macan tutul biru petir yang masuk. Apakah itu keterampilan jiwa ketiganya, panah peledak? Lan Xuanyu berbisik pada dirinya sendiri. Suhunya sangat tinggi. Setelah menembakkan panah, Yuenen Hui Hui dengan cepat melesat pergi. Di balik nyala api, cahaya biru berkedip-kedip. Macan tutul biru petir sekarang memiliki bercak kulit hangus di tubuhnya saat meraung marah. Beberapa sinar cahaya biru ditembakkan dari tanduk di kepalanya menuju Yuenen Hui Hui. Yuenen Hui Hui sekali lagi melakukan gerakan kaki yang sama, menghindari sinar dan melepaskan panah demi panah.
Meskipun macan tutul biru petir cepat, ia tidak mampu mendekati Yuenen Hui Hui karena panah peledaknya. Namun, binatang aneh lainnya telah mengelilinginya. Sambil menekan macan tutul biru petir, Yuenen Hui Hui tidak lagi mampu menyerang binatang aneh lainnya. Pengepungan mereka segera terbentuk. Tubuh Yuenen Hui Hui bergerak dengan cekatan dan tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan atas kesulitannya. Sebuah desisan keluar dari mulut Yuenen Hui Hui. Terlepas dari jaraknya, Lan Xuanyu dan kelompoknya dapat mendengar suaranya. Yuenen Hui Hui tiba-tiba berteriak, menghamburkan hujan roh. Busur roh bintang ungu di dalamnya telah berkembang dengan aura cahaya di sekitarnya dan berubah menjadi perak. Dia melihat ke atas dan menembakkan panah perak ke langit. Setelah melepaskan anak panah, busur di tangan Yuenen Hui Hui dengan cepat meredup, sementara kecepatannya turun jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dia hampir saja terkena seberkas cahaya biru, sementara macan tutul biru petir mendekatinya. Yuenen Hui Hui memegang busur dengan kedua tangan dan memblokir serangan macan tutul, busur itu sedikit menekuk. Pada saat berikutnya, Yuenen Hui Hui terlempar lebih dari 20 meter. Dia mendarat dengan ringan di lantai tanpa cedera. Pada saat ini, panah perak yang dia tembak ke langit meledak, rambut perak turun dari langit seperti hujan dan menutupi area tersebut. Keterampilan jiwa pertama Yuenen Hui Hui menyala. Lan Xuanyu ingat bahwa Yuenen Hui Hui pernah meneriakkan nama keterampilan jiwa, perhatian dewa. Rambut perak yang turun dari langit sepertinya dipengaruhi dan dibimbing oleh perhatian Tuhan dan menyerang semua binatang aneh dengan akurat. Hampir semua binatang aneh yang mengelilinginya dipukul. Mengikuti serangkaian suara, celepuk, sebagian besar makhluk aneh itu ditembak dan dibunuh. Macan tutul biru petir berada di bawah serangan bulu perak juga, tapi cahaya biru mekar dari tubuhnya dan menghilangkan rambut peraknya. Itu terus mengejar Yuenen Hui Hui. Sangat kuat, Bing Tianliang mengerutkan kening dan berkata dengan serius.